Bab 17. Ani memutuskan masuk ke dalam rumah. Dengan perlahan dibukanya pintu agar tidak menimbulkan suara. Baru saja Ani berjalan 4 langkah, tiba-tiba, "Berhenti di situ, Ani. Masih berani juga kau pulang ke rumah ini. Setelah kau berkencan dengan lelaki brengsek itu tanpa seizinku, kau berani keluar bersamanya. Apakah pernah terlintasi pikiranmu kalau terjadi sesuatu padamu, aku yang bertanggung jawab? Karena kau tinggal dan kerja di rumahku," ucap Tuan Alan sangat marah. "Maafkan saya, Tuan. Saya memang bersalah tidak minta izin terlebih dahulu." "Kau tahu dengan siapa kau berkencan? Apa saja yang sudah kalian lakukan? Jawab, Ani." Alan memutar badan Ani, melihat lehernya apakah ada bekas ciuman dari pria brengsek itu. "Dia hanya kakak kelasku, Tuan, dan kami tidak melakukan hal yang Tuan pikirkan," jawab Ani sambil menunduk. Kau pikir aku percaya dengan kata-katamu? Aku lebih berpengalaman darimu, dan aku lebih mengenalnya, Ani. Aku hanya mengizinkanmu pergi ke sekolah, tapi bukan berkencan dengan lelaki seperti dia. Lelaki yang suka gonta-ganti cewek, yang keluarganya selalu melihat seseorang dari status dan derajatnya. Dan kalau kau hamil, nantinya di luar nikah dengan lelaki itu, mau di mana ditaruh mukaku ini, Ani? Bentak Alan kuat. Ani menangis ketakutan melihat Alan nampak terlihat dari badannya yang bergemetaran dan isakan tangisannya. Demi Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa, Tuan." Ani masih tetap saja menunduk. Dia tidak berani menatap muka tuannya itu. "Tatap mukaku, Ani. Lihat kemari. Lihat ini. Lihat, Ani," bentak Alan lagi. Kemudian Ani memberanikan diri menatap muka tuannya. Tapi dengan cepat Alan mencumbu bibir itu. Lidahnya dengan gesit bermain di mulut Ani. Tangannya memegang pinggang Ani dengan kencang. Ani semakin menangis, ingin rasanya dia melepaskan badannya dari cengkraman tuannya itu. Tapi apalah daya, tenaga tuannya lebih kuat darinya. Alan pun melepaskan ciuman itu, sedangkan Ani isak tangisnya semakin menjadi-jadi. "Sudah, Ani, untuk hari ini kau kumaafkan. Cepat pergi ke kamarmu, dan jangan sekalipun kau keluar dari kamarmu, Ani." Ani pun dengan cepat langsung masuk ke kamarnya, dikuncinya pintu dan dia duduk di atas kasurnya sambil mendengarkan suara bantingan benda-benda yang dicampakkan Alan. Kemarahannya sudah tak terkontrol lagi. Semua barang yang ada di dekatnya dicampakkan sehingga berserakan di lantai. Untung saja rumah Alan agak jauh dari tetangganya. Kalau tidak, mungkin para tetangga sudah heboh dibuatnya. Ani pun akhirnya memejamkan matanya. Setelah tidak ada lagi keributan di luar, Alan masuk ke kamarnya. Badan dan kepalanya terasa panas. Dia ingin berendam sejenak untuk menenangkan hati dan pikirannya. Masuk ke dalam bathtub dengan berendam air hangat sambil merenungi kemarahannya. Mengapa aku semarah ini melihat Ani berkencan dengan pria itu? Seperti orang yang lagi cemburu. Tak mungkin. Cintaku hanya putri seorang. Iya, hanya putri seorang. Batin Alan meyakinkan hatinya. Bab 18. Sarapan bersama. Adzan subuh berkumandang. Ani bangkit dari tidurnya, segera pergi ke kamar mandi, melakukan aktivitas rutin setiap paginya. Setelah mandi, Ani segera sholat subuh. Di dalam sholatnya ada tangisan doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dia selalu diberikan kesabaran dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidupnya. Ani memutuskan tidak bersekolah pagi ini. Melihat matanya yang sembab dan badannya yang terasa letih akibat tadi malam tak bisa tidur nyenyak. Tapi ia harus segera cepat membersihkan rumah yang berantakan akibat ulah tuannya tadi malam. Tuan benar-benar sudah gila. Guci sebesar dan semahal ini saja dipecahkannya. Sungguh orang yang ceroboh, batin Ani.
Setelah selesai urusan rumah, dia segera memasak menu makanan untuk sarapan dan bekal tuannya makan siang. Semua sudah tersedia di atas meja, ditambah susu panas yang menjadi minuman kesukaan Alan. Alan sudah rapi dengan pakaian kantornya, dengan dasi berwarna hitam liris putih, rambut yang sedikit basah, dengan wajah yang tampan, tersenyum manis ke arah Ani. Seketika Ani merasa heran dan terkejut dengan sikap tuannya itu. Seperti tidak ada terjadi masalah dan rasa bersalah atas apa yang dilakukannya tadi malam. Sungguh manusia aneh, bisa-bisanya dia seperti bunglon, bisa berubah-ubah sesuka hatinya. Gumam Ani sambil tersenyum membalas senyuman tuannya itu. Ani, gimana, sudah siap sarapannya? Sudah tuan, semuanya sudah ada di meja makan. Dan ini bekal untuk tuan, sambil menunjukkan rantang bekal siangnya. Ani, temaninlah aku sarapan. Mari duduk sini, ada yang ingin aku omongin penting. Alan sambil menggeser kursi yang ada di sampingnya. Tidak tuan, saya makan di dapur saja. Lagian semua lauk pauk ini khusus untuk tuan, tidak pantas saya ikut memakannya. Alan menatap Ani yang masih tertunduk, apalagi sempat terlihatnya mata Ani yang sembab. Ani, kemarilah, jangan sampai aku memaksamu. Aku tidak mau kau terlihat kurus seperti orang yang kurang gizi. Apalagi ditambah dengan matamu yang sembab dan raut wajahmu yang menyedihkan itu. Kemarilah Ani, duduk di sini. Ani pun duduk di samping tuannya itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah baru lagi. Karena tuannya yang terus memaksa, tidak baik jika menolaknya batin Ani. Alan memberikan 2 ekor udang galah dan menaruhkan tumis sayur brokoli di atas piring Ani. Cukup tuan, ini sudah berlebihan untuk saya, ucap Ani sambil mengambil piringnya dari tangan Alan. Makanlah Ani, siap makan, kita akan bicara sebentar. Alan adalah orang yang tidak suka makan sambil bercerita. Dia selalu bersikap disiplin baik di rumah maupun di kantornya. Sarapan pagi pun selesai. Ani merasakan ada sedikit kebahagiaan terpancar dari raut wajahnya. Ternyata Tuan Alan mempunyai sisi baik juga, batin Ani. Ani, maafkan kejadian tadi malam. Tak seharusnya aku bersikap seperti itu. Kuharap kau mau memaafkanku. Tapi ingat pesanku, setiap kau ingin melangkahkan kakimu dari rumah ini, kau harus izin dulu kepadaku. Terkecuali kau ingin sekolah. Ani hanya mengangguk tanda mengerti. Dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ani mengantarkan Tuan Alan ke depan pintu sambil memegang bekal makan siangnya. Tuan Alan berhenti sejenak, dia merasakan ada perasaan yang begitu kuat. Entah mengapa dia terbayang seandainya itu adalah putri yang selalu setia melayaniku dan menyiapkan segala keperluanku, pasti aku sangat bahagia. Tapi kenyataannya Ani yang selalu ada untukku. Apakah karena ini aku cemburu dengannya? Ada apa dengan diriku? Batin Alan. Tuan, ini bekalnya. Ani tersenyum manis sambil menyodorkan bekal itu ke tangan Alan. Alan spontan menarik tubuh Ani dan mencium bibirnya dengan lembut. Menjalar ke pipi dan akhirnya menjalar ke kening. Ani hanya terdiam dan menikmati sensasi ciuman itu. Entah mengapa dia merasakan getaran yang tak tahu apa artinya. Sedangkan Alan langsung cepat masuk ke dalam mobilnya. Dia takut tidak bisa menahan geloranya, lagi maklumlah kurang perhatian dari istrinya.